Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat semuanya ya, karena kita bisa hadir di tempat ini. Tema pada hari ini apa, Sel? Sabar. Sabar. Saya tadi sudah tidak sabar. Kepingin cepat-cepat mulai ya, kepingin dan cepat-cepat mendengarkan firman dari yang akan disampaikan oleh Pak Vincent. Tapi kita mesti sabar. Sabar sampai kapan Bapak Ibu? Ya terus sabar sampai kita menemukan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu yang percaya, yang meletakkan imannya kepada Tuhan, hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang girang. Kita mau masuk ke gerbang Allah dengan hati yang penuh sukacita. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama serukan, oh giranglah. Ya, sama-sama ya Bapak Ibu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur, ke halamannya dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati apa Bapak Ibu? Kita masuk halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari lambaikan tangan. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebagai umat Tuhan, kekasih Tuhan, dalam hidup ini banyak pencobaan, banyak ujian yang harus kita hadapi. Satu kuncinya Bapak Ibu, apa? Sabar ya. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar ya Bapak Ibu. Sabar.
girang. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, karena Yesus amat cinta kepada kita semua. Amat cinta pada saya. Oh giranglah, yang percaya katakan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita mau terus bergirang karena Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mencintai kita. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Dia adalah Allah yang baik untuk kita. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah hadir di bait-Nya yang kudus. Kita mau persembahkan seluruh hati kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh-sungguh kami merasakan semua kebaikan-Mu. Mulai dari hal-hal terkecil dalam hidup kami. Ketika kami bangun pagi, kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Kami dapat mendengarkan kicauan burung. Kami dapat melihat suasana pagi yang cerah. Kami dapat menghirup nafas. Seringkali kami tidak menyadari hal-hal terkecil yang dapat kami nikmati. Seringkali kami kurang mensyukuri Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami. Kalau kadang-kadang kami juga kurang percaya, kurang beriman, ragu-ragu. Bahkan terkadang ada hal-hal sulit dalam hidup kami. Tetapi kami lupa untuk bersabar. Kami lupa untuk mengimani janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami beroleh hikmat kesabaran, hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh melewati hari-hari kami. Karena kami yakin Engkau sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Waktu-Mu bukan waktu kami. Bila Engkau izinkan hal-hal tersulit atau hal-hal yang sukar dalam hidup kami, itu semua demi kebaikan kami. Dan bila tiba waktu kami, kuasa-Mu nyata memulihkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami benar-benar menyadari Tuhan, Kau sungguh baik. Rencana-Mu yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh setia menemani perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita imani kata-kata dalam pujian ini Bapak Ibu. Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu pasti yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Meski kadang kami sadar bahwa itu sulit dan tidak mudah kami mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya Tuhan, ku percaya firman Tuhan yang memegang Tuhan, imanku memegang janjimu. Kau selalu setia, kau selalu punya rencana.
percaya, jiwaku memujimu, sebab kau sungguh baik, kau baik selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, berterima kasih senantiasa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ketika kami harus bersabar menghadapi segala beban kami, ketika kami harus bersabar untuk menantikan waktu-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya karena kami memegang janji-Mu, iman kami memegang firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kekuatan lain dalam diri kami. Hanya Yesus kekuatan kami. Maka hanya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami. Pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan. Karena hanya Yesus kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman percaya kita, saudara-saudara terkasih. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Hanya yang ku pegang, hanya janji-Mu, pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami tak Kau tinggalkan Tuhan. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan
Tuhan, hanya Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau yang ku sembah, Kau yang dimuliakan, Kau Allah yang maha tinggi. Ya wala sikiala wala 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 wala. Ya rabala sikiala wala. Ya rabala sikiala. Oh wala 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 wala. Ya da 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 wala wala da 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 wala 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 wala. Ya laba. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Kami mau datang dengan hancur hati ke hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah semua firman yang akan Engkau ucapkan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Vincent Tuhan. Benar-benar perkataan-Mu dan akan Engkau perkatakan untuk kami agar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi Pak Vincent, agar
mereka dapat membawakan semua firman-Mu. Urapi bibir, mulut, dan lidahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Vincent. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Nah, saya kalau mau menyampaikan firman terlebih dahulu mau ngecek. Karena sekarang zamannya Zoom ya toh. Nah, ini kalau yang sudah sering saya membawakan firman, tahu bagaimana saya ngecek. Tolong yang masih hidup videonya dinyalakan. Yang masih hidup saja. Yang tidak hidup tidak usah. Yang tidak hidup tidak usah. Tapi yang masih hidup tolong video dinyalakan. Wah, durungke kabeh wedi ora hidup. Wah, coba yang masih hidup dinyalakan. Yang masih hidup, pumpung masih hidup. Ya, oke. Nah, sekarang yang masih hidup dan hidupnya penuh sukacita saat ini tertawa selebar-lebarnya, lambaikan tangan. Ya, pumpung masih bisa tertawa, besok belum tentu ya. Oke. Yes. Ya, kita mulai saja ya. Baik, enggak usah kenalan toh ya. Ini kayaknya dia wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang sudah bosan sama saya ini. Ya, oke, baik. Kita langsung saja. Temanya itu luar biasa loh. Saya waktu baca tema ini apa ya salah, apa ya bener gitu ya toh. Wong tema sabar, kok sing kon ngomong sing wong ra sabaran itu ya heran saya. Tapi tidak apa-apa ya, biar Roh Kudus berbicara kepada Anda dan kepada saya pagi hari ini. Amin. Kalau saya disuruh membawakan firman ini, tentu Roh Kudus juga punya maksud untuk diri saya, ya. Betul. Nah, tetapi ya, setelah melihat uraiannya, wah ini Anda mungkin sudah dapat WA-nya ya, tak wacake. Ini karena uraiannya pakai bahasa Jawa, jadi aku saiki ngomong Jawa ya toh. Salah saya ngejaki ya. Masalah gak mari-mari ketemu orang-orang yang bencekno, ini Surabaya banget ya toh. Pengen itu gak kesampaian, katanya suruh sabar, sampai kapan sabare? Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi temanya tuh jadinya dawa banget. Ya, oke. Baik. Ya. Saya tahu, ini kita tuh kon sabar tekan kapan toh? Betul ya? Bapak Ibu terkasih. Sekarang saya tanya. Siapa yang tidak tahu bahwa Yesus menghendaki Anda dan saya harus sabar? Siapa yang tidak tahu? Semua tahu ya. Sekarang pertanyaan saya balik. Siapa yang sudah tahu bahwa Yesus menghendaki Anda dan saya untuk menjadi sabar? Angkat tangan. Wah, ngacung kabeh. Betul ya? Anda semua tahu kalau kita harus sabar itu tahu, Pak, tahu. Saya tadi tanya lagi. Anda yang sering pede, siapa yang tidak tahu bahwa rencana Tuhan pasti indah? Atau saya balik, siapa yang yakin rencana Tuhan pasti indah? Angkat tangan. Loh, jadi harus ngerti kabeh loh. Sekali lagi. Siapa yang yakin bahwa di ujung setiap penderitaan pasti berakhir dengan sukacita? Angkat tangan. Wis ngerti kabeh, wis mulai wae ayo kowe apeng saiki. Ngopo kok dadak pede? Betul ya? Sudah tahu semua. Rencana Tuhan pasti indah. Yang Tuhan berikan pasti baik. Di ujung salib pasti kebangkitan. Betul? Ngerti Pak, ini nih ngerti, neng ikine sing ra ngerti, betul ya? Betul? Loh kayak ya toh? Itu kok ada ibu-ibu 3 kok tidak social distancing ya? Maskernya dicopot, ya? Tahu ya Bu ya? Ikine ngerti, neng kok nek bengi tetap ra iso turu ya Pak? Betul ya kira-kira ya? Tema ini disampaikan kan begitu. Pak, saya tuh sudah bosan ngrungokke selama pandemi ini. Ya toh berapa bulan khotbahnya semua tentang itu. Jangan khawatir, jangan takut, rencana Tuhan indah. Betul? Itu ngerti kenene. Tapi malam kok tetap reso turu. Betul ya? Itu tandanya kan ada gelisah dan tidak sukacita. Ya? Betul? Pak, sudah tahu Pak, kalau kita itu harus sabar tahu. Ning nek apa-apa kok kudu ngamuk. Betul enggak? Ngamuk itu keluar sendiri ya Pak. Betul ya? Ya tahu kalau harus sabar.
tapi ngamuk. Ya tahu kalau akhir dari semua pandemi ini pasti baik, pasti sukacita. Ngerti. Tapi kok tetap nggak sabar, tetap jenuh di rumah. Betul nggak? Ini kan wajahnya banyak wajah-wajah jenuh loh ini. Sudah bosan di rumah, ya toh? Nah, maka saya akan ajak Anda hari ini. Saya tidak akan memberi teori tentang apa itu sabar dan kenapa Anda harus sabar. Karena Anda semua sudah tahu, bahkan pasti jauh lebih tahu dari saya. Amin. Tapi sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa sabar itu adalah karunia. Sabar itu tidak bisa Anda usahakan semata-mata. Betul? Sabar itu adalah suatu hasil dari relasi. Maka kita masuk pada materi ya, supaya lebih gampang, maka saya akan pakai share screen. Yes. Nah, ini sebelum ngomong sabar, ya toh, selamat datang dulu di Kota Semarang, ya. Nah, ini tadi pas saya sudah masuk, saya tidak akan tampilkan ini. Tapi kok ada yang nagih oleh-oleh, maka tadi saya lari dulu sebentar, karena saya beri oleh-oleh untuk Anda semua. Maka sebelum saya membawakan renungan, supaya Anda bisa sabar, maka saya kasih ini. Nah, ya. Selamat datang di Kota Semarang, silahkan dinikmati lumpianya ya toh. Nah ini karena firmanya virtual, lumpianya juga virtual. Silahkan diambil dulu ya, dimakan. Itu hauze, ini lumpia yang paling hauze, tapi virtual. Oke, ya langsung saja. Setelah lumpianya dimakan, kita langsung. Ya, tema kita itu, nah ini kan kira-kira wajah-wajah kita ya, wajah-wajah Anda dan saya yang tahu bahwa rencana Tuhan tuh bagus. Semua Tuhan rencanakan yang terbaik. Di akhir pandemi ini pasti terjadi sukacita. Kita sudah yakin dan percaya. Ya, bahwa kita harus sabar menumbuhkan itu semua. Kita sudah tahu. Ya, tetapi masih ada pertanyaan inilah kok, tapi sabar terus Pak. Ya toh, kok gak mari-mari? Sampai kapan? Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, maka saya akan ingatkan kepada Anda. Tadi kita sudah tahu bahwa sabar itu gampang dikatakan, tapi sulit dilakukan. Bahkan kalau saya katakan sabar itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tetapi sabar, sukacita, dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan, bukan sesuatu yang serta-merta bisa kita rekayasa dengan pikiran kita, tetapi semuanya itu kesabaran, salah satu buah Roh Kudus. Amin. Sabar itu mengalir dalam hati. Maka Bapak Ibu, Galatia 5, 22-23 mengatakan, wah ini kita semua sudah hafal, tapi mau saya ulang pagi hari ini. Tetapi buah roh, ya buah roh kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya saya cetak merah ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, ini kita camkan dulu. Jadi kalau Anda tidak bisa sabar, tidak terlalu frustasi. Betul ya? Nah, sekarang Anda semua nanti sudah hidupkan video ya. Berarti masih hidup ya. Sekarang nurut sama saya. Nurut ya, nurut loh. Tenan loh. Ngerak nurut aku mulai. Videonya tak patah ini. Ya, nurut ya. Oke. Sekarang Anda melek. Melek, semua melek. Sudah? Nurut ya. Sekarang merem. Melek lagi. Merem. Melek. Tidur.
Bisa enggak? Saya tanya sama Emma itu, kok kedip-kedipnya kok tenanan? Ini ngantuk tenang gitu. Emma, kamu masih hidup enggak? Tolong di-unmute. Hidup ya? Tadi saya lihat kamu saya suruh merem bisa. Tapi saya suruh tidur kok malah senyum-senyum ketap-ketip. Betul? Kenapa kok Anda waktu merem bisa, waktu tidur kok enggak bisa? Kenapa, Emma? Masih mute. Tidak dengar suaranya. Itu Anda pakai, aduh, nggak bisa, nggak dengar. Nggak dengar. Anda pakai mic nggak itu? Oh, nggak dengar. Ya sudah, pindah gangguan teknis. Pak Dirman. Pak Dirman bisa nggak itu? Di-unmute dulu, Pak. Siap. Ya, Pak Dirman. Tadi saya lihat Anda ya tenanan banget merem itu ya, toh. Nah, Anda tadi merem bisa. Tapi waktu saya suruh tidur kok malah ketawa-ketawa. Saya suruhnya tidur kok ketawa. Saya nggak nyuruh tertawa kok. Saya nyuruhnya tidur. Nah, coba Pak Dirman. Waktu Anda saya suruh merem bisa. Tapi waktu saya suruh tidur kok nggak bisa. Kenapa? Kenapa ya? Malah mikir. Nah, kenapa tadi Anda tiba-tiba nggak bisa tidur? Kan tidur kan merem juga. Iya, tapi mendengarkan. Tapi kenapa kok nggak bisa suruh tidur? Ya itu, kadang-kadang kalau saya ngantuk pun, kalau saya tidur di tempat tidur malah nggak bisa tidur. Nah, Tapi kalau baca Alkitab atau mendengarkan radio, lagunya ngantuk. wah, ki orang Katolik sejati ya toh. Iki wong Katolik sejati iki. Ya nek rasa turu maca kitab suci. Ya toh nek rasa turu rosario. Wah, hebat. Nah, kita belajar apa dari Pak Dirman? Untuk tidur butuh ngantuk. Betul Pak Dirman? Oh, ya. Dan Ya, ngantuk betul. itu datang sendiri. Nggak bisa Ya. dingantuk-ngantukkan. Betul nggak Pak Dirman? Betul. Yes. Oke. Cukup Pak Dirman. Sekarang di-unmute. Saya mau ngomong Iya. apa? Anda diem itu bisa. Betul? Ayo, dikon menang. Bisa. Tapi disuruh sabar, itu butuh sesuatu yang dari hati. Betul enggak? Itu bukan dari otak. Betul? Orang menjadi penyabar, itu sudah dari hatinya memang mau menerima semua. Tapi tidak bisa. Perbuatan yang kita sadari. Nah, inilah yang namanya sabar. Demikian juga sukacita. Sukacita itu tidak bisa dibeli. Anda mau belajar sukacita gimana? Sukacita itu meluncur dari hati kok. Betul ya? Kalau Anda sukacitanya cuma di otak, cuma di pikiran, ya Anda bisa bernyanyi. Ya toh, suka-sukamu Tuhan. Bisa. Di PD, siapa yang sukacita? Angkat tangan. Bisa. Tapi bengi tetap raiso turu, ketap-ketip. Karena sedang tidak sukacita. Sedang gelisah, sedang takut. Betul nggak? Itu kan sering terjadi. Kenapa? Sukacita itu bukan masalah goyang-goyang dan ketawa. Sukacita itu bersumber dari hati. Sebaliknya, ada orang sakit keras, sedang di ruang isolasi, kena COVID. Tetap sukacita damai sejahtera. Banyak. Ya, selama pandemi ini saya sungguh bersyukur. Saya tahu apa maknanya iman. Karena begitu banyak saya melihat orang-orang beriman yang juga tidak terhindar dari terpapar COVID. Ya, banyak toh orang-orang baik, orang-orang beriman tetap kena COVID. Tetap bukan terus antivirus, tidak. Ya toh, tetapi ketika mereka terpapar, saya banyak melihat tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera. Dari ruang isolasi masih bisa kirim renungan. Dan tenan itu. Iya, ada teman saya tuh di ruang isolasi loh. Ambekan itu Senin Kemis masih memberi renungan pengharapan. Dan tenan. Nah itu loh. Hal seperti itu tuh enggak bisa kita sengaja. Tahu ya Bapak Ibu ya. Itu enggak bisa kita buat-buat. Enggak bisa. Tapi ada sukacita. Nah itu masalah sukacita. Demikian juga sabar. Sabar itu otomatis kalau lihat apa-apa nggak pengen marah gitu loh. Tahu ya? Bukan nggak iso terus diempet Anda menganggo kacamata ireng meh ora ketok, nggak bisa. Atau Anda mau mengikat tangan Anda supaya tidak marah, nggak bisa. Orang sabar itu lihat sesuatu kok dia nggak terpancing marah ya. Ya memang nggak pengen marah, betul ya? Nah, ternyata untuk menjadi hal-hal ini bukan sesuatu yang bisa instan. Tapi yang disebut buah-buah roh, maka disebut buah roh. Kenapa?
Buah itu adalah hasil dari suatu pertumbuhan. Amin. Ya, hasil dari suatu pertumbuhan, hasil dari suatu relasi. Maka di Yohanes 15 dikatakan, buah anggur itu bisa berbuah kalau nempel di pokoknya. Betul ya? Kalau rantingnya terlepas, dia tidak bisa berbuah. Nah, buah ini adalah apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu buah. Maka ini hanya bisa dihasilkan kalau kita nempel dengan Yesus. Amin ya, mengerti ya di sini ya. Buah ini tidak bisa bedunduk keluar. Ini adalah hasil relasi, hasil bertumbuh, hasil jatuh bangun. Orang yang di ruang isolasi masih bisa damai sejahtera, bisa tersenyum, bisa gembira. Itu tidak bisa beli di supermarket, Bapak Ibu. Neng Indomaret radodol. Anda mau punya uang berapa puluh M, nggak bisa beli sukacita damai sejahtera. Itu mengalir dari dalam kok. Dan itu tidak bisa dalam 1-2 hari Anda baca kitab suci, retret, nangis sampai kaya kitiran gitu. Waduh, pas retret nangisnya gulung koming, tekan omah galak meneh, betul? Banyak tuh orang waktu retret itu kena Roh Kudus sampai waduh nangisnya sampai gitu, sak karpet ku sampai dadak ngosek itu rumah retret iki ban mulai sampai karpetnya kudu dicuci ulang. Kono do nangis karo umbelen kabeh. Ya. Cuman 1-2 hari di rumah sudah marah-marah lagi, sudah emosian lagi, tidak sabaran lagi. Betul? Kenapa? Karena untuk menjadi orang sabar itu butuh proses. Amin. Butuh relasi, butuh bertumbuh. Amin ya, ini kita tangkap. Maka tidak usah frustasi kalau Anda belum bisa sangat sabar. Karena memang untuk menjadi sabar, untuk menjadi pasrah, untuk menjadi sukacita, untuk menjadi damai sejahtera, butuh proses. Maka puji Tuhan, Anda rajin ikut PD, Anda rajin ekaristi, Anda rajin berdoa, itulah prosesnya. Loh Pak, ini kok urung dadi-dadi, jenenge proses kok. Tidak bisa instan. Cuman yang bisa kita usahakan adalah semakin erat dengan pokok anggur supaya prosesnya lebih cepat. Maka Yesus katakan apa? Dipangkas. Itu apa? Bertobat. Betul? Dipangkas, disirami, ditumbuhkan, dipelihara. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka sekarang saya ingin kita fokus saja, tidak pada buah-buah roh yang lain. Ini hanya pengantar, ya, supaya Anda match. Nanti kalau saya terangkan semua, kita jadi retret buah-buah roh, ya toh? Tidak. Tapi kita mau ambil satu saja, yaitu sabar. Setuju ya? Jadi kesabaran yang kita bicarakan siang ini adalah kesabaran yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menjadi sabar karena relasi kita dengan Allah. Amin. Sabar ini bisa macam-macam. Bisa sabar terhadap keadaan, ya toh? Kapan dadi wong kok lara wae, ya toh? Sudah sembayang rosario, wis entek 10 protol kabeh lho, saking rosario terus. Tidak malah sembuh, malah saya parah, betul ya? Kemarin sakit panu, sembayang kok malah dadi kanker kulit. Betul? Kapan mari ini bisa jadi karena keadaan. Ya, atau sabar dengan orang. Aduh, uang kok kaya ngene mah tak pites wae. Wis njelei nyebeli bojoku sisan. Nek bojoku tak tinggal, iki nyebeli bojoku. Dan yang lebih parah, wis bojoku isih urip Katolik sisan. Waduh, kuwi sing puasi setengah mati. Kenapa? Rentok tak pegat. Betul ya? Waduh Tuhan, iki seumur hidup kok urip karo iki piye? Ini Tuhan ya. Dulu saya dapat pasangan dia ki nganggo sembahyang novena lho. Ning posaran kono sampai nginep di lubung semut aku, betul ya? Sembahyang novena njaluk bojo. Lah kok mboke sing mereke kaya ngene. Anyaran ganteng Tuhan, apik ambune wangi, betul ya? Duwite akeh. Buasan cedhak. Waduh, kaya iblis ya toh. Dan ngono isih urip, sehat meneh. Waduh, berarti ki engko tekan tuwa. Hidupku bersama monster ini dan lain sebagainya. Kapan berubahnya?
Sudah tak sembayang ke tumpang tangan sampai tumpang tindih gitu. Ramung tumpang loh, kalau tumpang tuh satu. Nah, tumpang tindih ke tangan nenek, ya toh. Sudah nggak sembuh-sembuh, nggak berubah-berubah. Sampai kapan Tuhan? Amin ya. Itu tanda ketidaksabaran. Maka siang hari ini kita tidak bisa membahas semua. Saya ambil satu perikop saja di mana Yesus mengajari Anda dan saya bagaimana supaya bisa belajar sabar. Oke ya. Jadi kalau hari ini Anda selepas mendengar firman ini belum bisa sabar, uang tidak kembali, tidak boleh komplain. Karena sabar itu proses, saya ngomong wirung sabar kok. Tapi minimal kita mau belajar. Bagaimana sih Yesus mengajari Anda dan saya untuk bisa bertumbuh? Bertumbuh saya katakan, tidak langsung. Bertumbuh dalam karunia kesabaran. Karena kesabaran itu rahmat. Buah Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita lihat perikop yang sebetulnya banyak sekali perikop tentang ini. Tetapi hari ini saya pilih yang mungkin paling konkret perikopnya. Ya. Apa itu? Sebentar ya. Oke. Yaitu dari Matius 18, 21, 35. Ya, saya akan bacakan untuk Anda. Ya, sengaja saya tayangkan, kalau Anda yang kitab sucinya sedang tidak di dekat Anda bisa membaca di sini atau akan saya bacakan untuk Anda. Ya, baik. Matius 18, 21, 35. Bentar ya, saya lihatkan di sini. Judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Aduh, ini kok malah ketutupan sebentar ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga
akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, saya pikir ini Anda sudah sangat familiar, hafal dengan perikop ini. Betul ya? Anda lihat, Yesus waktu dikatakan harus mengampuni berapa kali? 7 kali kah? 7 kali itu angka 7 itu kalau dalam kitab suci itu menjadi angka yang tak terbatas ya. Angka sempurna, jumlah yang terbesar ya untuk simbol dalam kitab suci. Maka dengan Petrus mengatakan, para murid mengatakan 7 itu maksudnya sudah banyak untuk mereka ya. Tetapi Yesus nggak terima. Bukan cuma 7, tapi 70 kali 7. Jadi sabarnya itu kalau Petrus bilang, apa cukup sabarnya 7? Enggak, 70 kali 7. Jadi sabar ini njaluk molore sak ngono kuwi. Ya, 70 kali 7 itu menama tidak terbatas. Sabar war gitu kira-kira. Ya toh, mengampuni terus itu kan sabar, betul ya? Nah, lalu Yesus memberi contoh luar biasa. Yesus tidak bilang terkutuklah kamu yang tidak sabar. No. Karena Yesus tahu sabar adalah buah-buah rohani. Sabar adalah karya ilahi. Ya, manusia dengan segala kelemahan dagingnya tidak bisa sabar. Betul? Betul? Ya. Maka sabar itu sesuatu yang ilahi. Maka Yesus tidak marah, ya, Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak bilang terkutuklah engkau yang tidak sabar, tidak. Ya. Nah, tapi Yesus memberi perumpamaan. Ya, apa itu? Nah, Yesus katakan, ada seorang raja, tadi Anda sudah tahu ceritanya ya. Ada orang hutangnya, pirot aku sampai lali, pokoknya kayak banget kok, ya toh. 10.000 talenta. Ya, ini triliunan, besar sekali. Kenapa? Karena kalau mau dilunasi itu menjual seluruh keluarga. Menjual seluruh keluarga aja enggak cukup loh. Anda tahu ya tadi ya. Jadi sampai didol, sing didol itu bukan barang loh. Orang-orang ini zaman itu kan orang itu bisa dijual belikan toh, karena ada apa itu perbudakan toh. Jadi kalau seluruh keluarga pun didol, dijual, itu masih kurang. Nah, ini sebagai wah pokoknya triliunan lah itu ya. Oke. Terus orang ini bilang, aduh Tuhan, kasihanilah saya karena saya nggak bisa bayar utang. Dan betul sampai mati pun dia tidak akan bisa bayar karena terlalu besar. Betul? Betul? Lalu raja itu tadi penuh belas kasihan. Lalu membebaskan orang itu. Begitu ya? Bapak Ibu terkasih. Orang itu jane seneng apa enggak? Kudune seneng apa enggak? Seneng wong dibebaskan. Betul? Tetapi rupa-rupanya hanya senang yang di permukaan. Dalam hati orang itu ternyata tidak betul-betul bersyukur. Bedanya, loh, lah kok bisa Pak? Iya bisa. Karena setelah dia keluar, tadi dikatakan ya, ada temannya yang cuman berhutang. Pira mau? 10 talenta, 10 dinar kalau tidak salah ya. Mana. 100 dinar. 100 dinar itu berapa? 1 dinar itu upah sehari, UMR ya toh. Katakanlah lah kalau sekarang 1 dinar itu 100.000 ya toh. Nah ini cuman 100 dinar itu cuman berapa? 10 juta kira-kira. Bayangkan setelah dilunaskan triliunan ada orang yang cuma 10 juta tapi kok tidak dilunaskan, malah di apa? Tetap dihukum ya toh, tetap dipaksa untuk melunaskan hutangnya yang cuma sepersekian dari yang dia sudah lunaskan. Coba Bapak Ibu yang mau belajar sabar, coba Anda renungkan. Kira-kira apa yang ada di hati orang itu ya? Kok bisa-bisanya? Loh, kalau kita ngomong kan tidak masuk akal, betul ya? Tapi kalau Yesus ceritakan, coba tolong. Menurut Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran orang itu? Sepintas saja. Pak Robi Hendriata, kita saya nomor coba ya, bro. Ben luwih keren, bro. Ya, Bro Robi, menurut Anda,
Itu kan mengherankan ya, habis dilunaskan triliunan, tapi ada orang hutang cuma 10 juta, kok dimarahi seperti itu, masih dihukum, masih tidak diampuni. Menurut Anda, apa yang dipikirkan atau yang dialami orang ini? Silakan, Bro Robi, menurut Anda saja. Ini kita latihan refleksi ya. Silakan. Ya dia masih melekat dengan kekayaannya itu, Pak. Masih Melekat dengan keterikatan. kekayaannya. Betul. Bisa ya, bisa jadi. Oke, terima kasih Bro Robi. Sekarang, siapa ya? Oh, ini ada Bro Setio ya. Waduh. Dari Pontianak ya. Bawa kue Tio, Pak Setio. Sekarang Pak Setio saja jauh-jauh sudah sampai Surabaya, kasihan ya. Bro Setio, kira-kira apa yang Anda bayangkan? Iya ya, aneh ya. Habis dilunaskan segitu, kok yang segini saja kok nggak mau lepas? Kira-kira apa, Bro Setio? Silakan di-unmute, Bro Setio. Perasaan apa? Ini kita semua mulai menselidiki diri sendiri ya. Apa, Bro Setio? Boleh di-unmute sekarang. Iya. Jadi kalau orang tersebut, orang itu memang orang yang kalau saya boleh sampaikan, orang itu kebangetan sekali. Ya, Jadi kebangetan ya. orang itu memang orang yang memang kalau saya lihat dungu lah ibaratnya. Karena apa? Karena sudah diampuni, tapi dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Meskipun yang dia ampuni oleh Tuhan atau oleh Raja, bahwa dia itu besar sekali dosanya, tapi dosa kecil dia tidak bisa mengampuni. Jadi orang itu kebangetan dan orang itu mungkin kalau saya lihat dungu kalau gitu udah. Wah, pokoknya jeleipol ya toh? Iya, jeleipol. Jeleipol. Oke. Nah, sekarang saya ajak Anda membayangkan. Bayangkan saja gini biar gampang, ya. Anda punya tabungan BCA, punya rekening, ya. Tiba-tiba Anda dapat bonus, ya toh, 10 miliar, katakanlah begitu ya. Ini di saat pandemi kita boleh toh berandai-andai yang rada enak. Ya toh. Nah, kita dapat 10 miliar. Kira-kira Anda bagaimana? Dalam tabungan Anda, zaman rande duit, bagi PHK untuk cap M. Kira-kira Anda bagaimana? Sukacita, betul ya? Kenapa Anda sukacita? Karena ini sebetulnya bukan hak saya, betul? Tidak atas usaha saya. Ini anugerah, sukacita. Lalu Anda bayangkan saja. Sekarang bayangkan sebentar ya. Pagi-pagi Anda buka tabungan, Anda ada saldo 10M, setelah Anda tanya ke banknya bilang, betul itu punya kamu punya undian. Wah, sukacita, betul? Terus habis itu, ada tetangga Anda yang utang sama Anda 10 juta, betul? Itu bilang, tidak bisa bayar. Kira-kira sikap Anda bagaimana? Oh, enggak apa-apa. Kurang lagi, ya tak tambahin. Mestinya begitu ya. Betul. Kenapa? Rapopo. Ya, nek kowe kurang nek tak tambah. Kenapa? Karena dia penuh dengan sukacita. Betul? Dia penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan syukur. Dia merasa uang 10M itu sebetulnya bukan jatah saya. Itu anugerah besar. Betul? Nah, sekarang dibalik. Kenapa yang tadi dikatakan kitab suci, kok ceritanya tidak begitu? Nah, berarti waktu orang ini diberi berapa tadi? 10.000 talenta itu, yang banyak itu, orang ini tidak bersyukur. Betul? Bisa jadi dia berkata, alah, wong saya rojo kok duitnya jane luwih akeh. Aku kudune untuk luwih akeh timbang kuwi. Betul? Betul? Kan kamu rojo, ngai duit sakmono kan memang jatahmu. Betul ya? Kamu kan kaya. Nah, ini orang yang tidak tahu diri. Ini orang yang sombong. Betul? Dia tidak punya kerendahan hati. Bahwa dia sudah dikasihani. Karena orang ini bisa jadi seperti itu. Nah, lalu apa bandingnya dengan Anda dan saya? Bapak Ibu, Anda dan saya sering tidak sabar karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Amin. Anda lupa kalau Anda itu juga sama jeleknya, sama jelainya dengan orang lain. Tapi Anda, ya toh, kan begitu.
saya mau sharing untuk hal ini. Ya, sekarang saya sharing saja. Semoga sharing saya bisa membuka hati Anda ya. Ini membuka saya tentang apa itu kesabaran. Sudah berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama ya, 10 lah. Itu waktu saya ikut SEP ya, 10 tahun yang lalu lah, 2010 kira-kira ya. Saya ini punya masalah yang besar. Masalah apa? Sebenarnya masalahnya bukan saya, tapi saya terseret pada masalah yang besar. Yaitu ada salah satu saudara saya, ya, darahnya itu selevel, jadi ya sepupu lah gitu ya. Nah, anak ini anak tunggal, ya, ibunya pekerja keras karena single mother, maka harus menghidupi anaknya ini, maka karena ibunya mati-matian menghidupi ini anak cowok ya, maka mungkin perhatiannya atau apanya atau anaknya itu terlalu manja, saya juga tidak tahu. Akhirnya anak ini menjadi hancur pribadinya, pergaulannya tidak betul, tidak benar, pokoknya sejak SMA itu sudah buat ibunya itu puyeng 7 keliling ya. Nah, pergaulannya tidak genah, bahkan ibunya itu bekerja mati-matian jual badai di pasar, tetapi anaknya itu waduh sudah menghambur-hamburkan uang, pokoknya begitulah ya. Jadi itu sampai sudah semua itu kami semua itu sudah, aduh, yang saudaranya itu sudah mau bantu, tapi waduh sudahlah, sudah semua angkat tangan ya. Yang nggak angkat tangan cuma ibunya. Kenapa? Ya ibunya kok, betul ya. Ibunya itu apa-apa ya tetap bagaimanapun anaknya, tapi kita semua sudah angkat tangan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi di tahun 2010? Anak ini sudah dewasa, waktu itu sudah 30 tahun, belum ya. Ya mungkin hampir lah 29, 28 begitu. Ya, terjerat kasus narkoba. Bagaimana terjeratnya? Dia terjerat tidak dalam sebetulnya, tapi karena pergaulan yang sangat salah dan anak ini kepribadiannya belum mantap, masih sangat kekanak-kanakan meskipun umurnya sudah lanjut, ya tahu sudah cukup dewasa. Akibatnya Anda tahu, itu kan ini tinggalnya di Semarang. Saya itu kan orang Semarang tapi kan punya cabang di Jakarta. Jadi separuh minggu itu saya hidup di Jakarta toh. Ya waktu itu saya ingat sekali saya pas ikut SEP di Jakarta. Ya, ini Tuhan kasih PR waktu saya ikut SEP itu luar biasa ya. Nah, tiba-tiba ini anak yang tidak genah. Kami semua sekeluarga besar tahu kalau ini aduh sudah pokoknya apa ya, kena wong Jawa ngomong buang dok siji gitu kira-kira ya. Sudahlah ini sudah bingung cara mengatasinya gimana gitu ya. Nah, sudah lalu ternyata bersama teman-temannya ya. Dia sewa rental mobil dari Semarang, jreng-jreng ke Jakarta, sampai Jakarta mobil sewaan itu digadaikan kepada bandar narkoba, uangnya untuk beli narkoba sama untuk hura-hura, pokoknya dengan temannya tuh hura-hura. Karena ternyata hal ini sudah beberapa kali dilakukan, tapi biasanya bisa lolos. Tapi kali ini yang menjadi masalah, yang punya mobil, jadi rental mobilnya itu juga seorang preman, sehingga tidak mau begitu saja mobilnya hilang. Diurus betul, akhirnya ketemu, maka rental ini ketemu dengan bandar narkoba yang dipegangi mobil itu, yang diutang uangnya itu, maka terjadilah penyekapan, maka saudara sepupu saya ini dengan teman-temannya disekap, ya toh, disiksa oleh geng ini, ya bandar narkoba ini, karena mereka mau uangnya kembali dong, betul ya? Karena mobilnya diminta sama rentalnya ini. Nah, tapi bandar itu pinter. Anak-anak muda ini meyujian, nggak punya uang. Hati percuma atau diapa-apakan, maka ditekan supaya keluar nama siapa yang kira-kira bisa membantu mereka. Lah karena mereka di Jakarta, waduh, lah itu. Dengan adik saya ini ya, sepupu saya ini ya, karena dia mungkin sudah sangat takut dan terdesak disiksa itu, nama saya keluar, nomor saya diberikan pada bandar narkoba. Anda tahu akibatnya, saya jadi berurusan dengan bandar narkoba itu karena saya gantian diteror. Waduh, Bapak Ibu, itu saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Betul? Lawang saya urusan dengan polisi apa nggak tahu, apalagi ini urusan dengan bandar narkoba. Wah, saya stres sekali. Saya tuh bingung ya, mau cuek, ini sedang ikut SEP, katanya suruh peduli, suruh penuh kasih, suruh ngurusi, ini ngaku wedi gitu loh ya. Loh, kalau cuma nyumbang uang tak sumbang. Ya tapi kalau urusan di bandar narkoba, aduh sesok lah ya, betul ya. Wah, aku merinding diskor karu-karuan tau, nggak pernah urusan begitu-begitu. Waduh, saya wacau. Tapi Tuhan itu luar biasa. Pada suatu sesi tepat sorenya, sesinya itu yang memberi kalau Anda kenal Pak Ferry Lubis.
Jakarta ya, pengajar Jakarta itu memberi sesi. Nah, dia itu kan mantan pengguna, lalu kan sekarang itu kan pelayanannya mengatasi anak-anak narkoba. Tapi waktu itu saya nggak kenal. Dia cerita, saya dulu begini. Wah, saya dalam hati, wah, saya tak tanya dia, siapa tahu dia bisa bantu. Betul. Saya telepon dia, Pak Ferry, maaf ya, saya ini bingung. Ya, ini sepupu saya ini bagaimana, minta ditebus. Saya tuh bingung. Kalau ditebus tuh saya benar atau salah. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya uangnya oke lah, saya rela lah. Tapi tindakan saya ini benar atau salah? Jangan-jangan setelah saya tebus, anak ini menjadi semakin nggak karu-karuan. Betul ya, seenaknya sendiri. Tapi kalau tidak saya tebus, aduh, lah kalau semakin terjerumusnya dalam, malah dikondodol narkoba, barang piye, saya gitu. Jawaban Pak Ferry begini, waduh Pak Vincent, itu enggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu. Saya harus ketemu sama anaknya. Waduh, lah gimana? Sudah, besok diajak ketemuan. Waduh, wah, saya langsung kemeringet toh. Waduh, kok tidak ketemuan piye? Nah, tapi saya mau nolak. Saya pikir, lah Pak Ferry yang orang luar aja mau membantu, masa saya saudaranya kok? Maka saya bilang, ya sudah Pak, ya sudah. Meskipun dengan takut luar biasa saya, aduh, besok ketemu bandar narkoba piye? Ya toh, tapi ya sudah, saya bilang, yuk ketemuan di sini. Pendek kata saya memberanikan diri dengan Pak Ferry itu. Ayo Pak, yuk ketemu. Tapi Pak Ferry kasih tahu, pokoknya anaknya harus ikut ya. Jangan mau hanya itu. Anaknya harus diajak. Karena dia sudah tahu triknya. Ya, bandar itu sok ngapusi. Sudah, kami ketemu. Wah, luar biasa kayak film detektif Bapak Ibu. Jadi saya kan ngomong-ngomong karo bandare. Sepupu saya tuh tidak ngomong-ngomong sama Pak Ferry. Sampai 3 jam. Jadi dia tuh tahu tekniknya supaya menentukan anak ini tuh sudah seperti apa gitu loh kadarnya. Ya, kan saya nggak ngerti belas. Waduh, tapi bandarnya dengan saya baik. Dia butuh duit saya kok, betul ya. Jadi dia datangnya tidak mengancam. Ya, katanya tuh dengan manis ini untuk kebaikan dia dan lain sebagainya. Ya, pokoknya aku mbek wedi-wedi tak ajak omong terus karena memberi kesempatan Pak Ferry ngomong. Setelah selesai Pak Ferry manggil saya. Vincent, tebus saja. Sudah. Ini anak ini masih bisa diselamatkan. Anak ini sebetulnya nggak berani. Ini anak mami. Dia tuh ikut begini-begini hanya karena pengaruh lingkungan. Dia belum pakai apa-apa. Sudah, cabut saja. Kalau ini tetap di sana, dia akan semakin susah. Nanti malah semakin parah. Oh gitu ya Pak, oke. Wah Bapak Ibu, itu cara nebusnya kayak film-film cip kayak loh. Tenan. Jadi Pak Ferry itu datang dengan timnya, orang-orang Flores itu ada berapa gitu. Tak pikir, iki preman teko ndi? Pak Ferry bilang, iki preman-preman bertobat. Oh yo oke. Itu timnya KAJ ternyata itu dengan tatonan begitu saya wedi. Waduh, iki sopo iki? Ternyata itu diselamatkan. Wah, kayak detektif. Jadi saya bawa uangnya, ngasih ke sana, orangnya dibawa ke sana, lalu itu. Sebab kalau enggak, saya bisa rugi 2 kali. Uang saya kasihkan, orang tidak bebas. Akhirnya dibebaskan, lalu teman saya ini tidak boleh pulang ke rumah saya yang di Jakarta, karena bisa jadi diculik lagi, ya toh, kan saya enak, wah kok duitnya kok gampang, betul ya, diculik pernah, jadi diumpet, wah ternyata diumpet yang katedral, aja ngomong ya ngomong katedral digelap ya, nah diumpet ke, jadi itu terjadi seperti itu, nah sudah, apa yang terjadi, ya sudah, saya ikhlas, puji Tuhan, meskipun saya kehilangan uang, dan saya tidak mengharap ibunya akan mengganti. Ya, karena secara ekonomi pas-pasan. Jadi saya sudah ikhlas sebetulnya dengan uangnya itu saya, wes nek duit kira apa-apa. Asalnya selamat gitu ya. Sudah, lalu ditangani Pak Ferry, setelah beberapa bulan Bapak Ibu disuruh tinggal di rumah saya yang di Jakarta. Karena sudah surut, ya sudah. Dengan saya, tak delok ki, bocah ki apik kok, gitu ya. Tidurnya tuh satu kamar dengan saya, nek bengi tak ajak omong-omong, ya toh kan ceritanya kan bar alumni SAP, ya toh, jadi tak nggo penginjilan toh, ya toh, tak nggo 5 langkah penginjilan. Ngomongnya apik kok. Nah saya bilang, wong sudah baik, sudah. Daripada di Jakarta, mending dia pulang Semarang, betul ya, menemani ibunya yang bekerja. Ini kan pikirannya wong goblok, tidak pengalaman dengan narkoba. Saya kembalikan ke rumah, saya pikir menjadi baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, saya tuh sudah bahagia loh ya, sudah Tuhan, uang sudah, meskipun ibunya sangat ingin mengganti ya, diangsur sedikit-sedikit, tapi saya sebetulnya tidak masalah itu tuh sudah saya tidak pikirkan. Tapi yang membuat saya shock, kira-kira 1 bulan di Semarang, tiba-tiba karyawan saya dari Jakarta, kan dia waktu di Jakarta kan tinggal di rumah saya itu kan saya dengan karyawan saya, tiba-tiba kan mereka taunya ini adiknya Ko Vincent, kan begitu. Saya dengan karyawan saya kan tidak cerita bahwa ini sedang ada masalah narkoba dan sebagainya, kan nggak cerita. Saya cuma bilang, ya ini adik saya ikut saya berlibur di sini, kan begitu ya. Jadi teman
karyawan saya respect toh dengan ini kan nggak mau. Suatu saat karyawan saya pas telepon Semarang terus cerita untuk masalah yang lain, tapi bilang, Pak, ini adiknya Bapak si A itu juga ada di sini. Saya kaget, wah ngapain dia ke Jakarta lagi? Terus dengan lugunya pakai saya bilang, iya kok malah sama teman-temannya. Waduh, lah saya kan, waduh, lagi ngopo meneh nih Jakarta, betul ya? Terus saya bilang, ini kanca-kancane piye? Yo Pak, tatonan kabeh. Waduh, wes gini. Terus saya terpaksa ngomong tuh, hati-hati, mereka itu gerombolan narkoba. Sudah dikunci semua, kon mulai. Oh, mereka kuncani kabeh. Saya kan panik toh. Ngapain? Pas saya tidak ada di Jakarta, saya panik sekali. Oh iya ya Pak, gitu ya. 10 menit kemudian, karyawan saya telepon saya lagi. Pak, sudah pergi Pak. Waduh, puji Tuhan. Tapi, ada tapinya. Handphone kami 6 hilang semua Pak. Waduh, Bapak Ibu, waktu itu darah saya tuh keluar, terus metu bun-bunan, tak tahan. Wah, emosi saya tuh, tes. Anda tahu ya, marah luar biasa. Kurang ajar. Sudah kemarin ditebus seperti itu. Hidup bersama saya berbulan-bulan seperti itu. Saya tidak tahu kalau orang narkoba itu memang tidak terkendali. Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak diinginkan gitu loh. Saya nggak tahu. Itu saya syok sekali, saya marah sekali. Oh, jangan ngasih kok ya njaluk tolong aku meneh. Wapok aku, betul ya? Wapok aku. Maka terus pomo guakno sedulur liyane ra gelem ngewangi. Lah wong kaya ngene kok wis ditulung malah mentung, betul ya? Loh, saya tuh nggak minta loh uang yang dulu. Kok yo iso-isone gitu loh. Jadi kerjani aku. Terus saya diceritani saudara saya. Wah biasa. Dulu waktu bantu saya. Baru kan cari kerjaan di mana-mana sulit karena ijazahnya tidak ada. Ya toh, kerja di tempat saudara saya itu. Baru kerja beberapa hari. Kunci gudang itu sudah dibuat duplikat. Berarti sudah ada perencanaan entah bagaimana. Waduh, aku wapok. Tapi ya sudah dalam wes biyen wis iki korban tapi biar iki ya aja ngasih meneh. Begitu ya. Aja ngasih meneh wis kono wis ora gelem nulungi meneh. Begitu ya. Bapak Ibu. Ya betul karena saya harus ganti toh. Itu handphonenya karyawan saya kan kudu tak ganti. Kan kasihan mereka toh. Mereka kan tahu niki kan sedulure bose, betul ya. Nah, Bapak Ibu, begitu terus-menerus saya tidak akan cerita. Tapi saya sangat jengkel. Tapi yang heran berapa bulan lagi ada kejadian lagi, datang ke saya nangis-nangis. Minta ampun, minta tolong. Saya tolong lagi. Berapa waktu? Tolong lagi. Berapa tahun? Tolong lagi. Saya tuh ya nolong terus itu. Heran saya. Lah wong dilarani kaya ngono ya nulung baik, betul ya. Sampai suatu saat. Ya, tapi itu dulu ya Bapak Ibu sekarang sudah menjadi orang yang luar biasa. Ya, ibunya juga menjadi luar biasa mencintai Yesus. Tapi saya mau cerita proses kesabaran saya ya, bukan masalah dia ya, ini masalah kesabaran saya. Saya tuh ya marah-marah loh. Mulut saya ini ya ngamuk-ngamuk. Tapi kalau sudah lihat dia datang, itu terenyuh saya. Jadi tak bantu lagi. Sampai suatu, saya merasa ya sudahlah. Tapi orang yang lihat saya itu bingung. Termasuk saudara-saudara dekat saya. Saya bilang, kalau manggil saya kan saudara-saudara tuh nyong, kowe iki wis didukunke. Dia bilang gitu. Kok iso to wong kaya ngono? Percuma. Wis to, usaha kamu tuh sia-sia. Kaya ngedeke benang teles. Anda tahu ngedeke benang teles. Wis ora bakal mari. Kaya ngono kuwi kok nek mati gek mari. Wis saya kira bakal mati. Ora bakal mari. Kok nek mari yo patenono. Ngomong ngono barang. Yo saking yang ndelok ki malah do jengkel. Duit kok ngono wae dina iki ditahan pem ditahan Polda saya kok ditahan bentenan. Lalu saya juga terus. Nah, ketika ada satu itu bilang begini sama saya. Kowe iki mbok nganu lho. Lu ngomongane kae lho. Romone sing sok pelepasan kae. Lah, kenapa ta? Kowe iki ketok didukunke. Aku madeg. Yo, aku yo sampai saedan kuwi yo. Kan begitu ya. Bapak Ibu, malam saya berdoa. Tuhan, betulkah saya sudah dikuasai kuasa jahat yang membutakan mata saya? Sehingga saya begitu lemah di hadapan dia. Saya merenung. Dan Bapak Ibu, ketika saya merenung, firman ini muncul. Apa? Ternyata saya menangis di hadapan Yesus. Karena ketika saya merenung, apa toh nek di entek kok aku mesakit terus kok aku gelem ngampuni terus ki ngopo toh? Itu saya bayangkan. Bapak Ibu, Anda tahu jawabnya? Ternyata ketika dia terus datang, saat itu saya seperti melihat diri saya sendiri. Amin.
Saya seperti melihat diri saya sendiri ketika saya masuk kamar pengakuan dosa. Saya selalu datang dengan dosa yang sama. Tapi tidak pernah Tuhan menolak saya. Saya terus mendapatkan kata-kata Romo yang menghibur, yang mengampuni, yang memeluk. Bapak Ibu, saya tidak lebih baik dari sepupu saya ini. Aku yang jengkel, no. Aku yang gila nih. Betul? Berpuluh-puluh tahun saya minta maaf untuk kesalahan yang sama dan sampai sekarang saya tidak sembuh. Masih saja dengan dosa-dosa yang sama. Tetapi lihat Yesus dengan kerahimannya mengampuni. Kalau Anda sudah mendapatkan begitu banyak, apakah Anda bisa menolak orang yang minta ampun kepada Anda? Amin. Ketika dalam kamar pengakuan saya dengan rendah hati mensyukuri bahwa yang bisa mencabut dosa saya hanya Tuhan. Kalau dengan sesama Anda bisa minta maaf, tapi yang bisa mencabut dosa hanya Tuhan. Maka kalau dosa saya yang tidak bisa saya tebus dengan apapun, sudah ditebus dengan Yesus, itu luar biasa sekali. Dan rupa-rupanya pengalaman diampuni, pengalaman dikasihi itu membekas, masuk. Sehingga ketika ada orang yang bencekno, yang gak mari-mari, Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja. Saya tidak peduli orang itu akan seperti apa, maksudnya dengan saya bantu begitu, ya tetap saya nasihati. Ya, tentu saja kita juga cerdik ya, membantunya tidak asal. Tapi saya tidak pernah kapok. Dan ternyata saya katakan dengan Anda suatu kebenaran ini. 10 tahun saya berjuang. Ya berjuang dalam arti kata, ya jadi orang goblok itu tadi, betul ya? Sekarang orang ini dan ibunya menjadi orang yang luar biasa. Belum sembuh benar, tidak bisa. Karena ternyata dari prinsip-prinsip psikologi ada beberapa yang tidak bisa. Tetapi orang ini sekarang sudah menjadi aktivis gereja, melayani anak-anak muda yang lain. Dia menemukan cinta. Menemukan apa itu kasih. Amin. Apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Kesabaran adalah buah relasi kita dengan Yesus. Amin. Kalau Anda mengalami dicintai Yesus seperti itu, Roh Kudus ada. Dengan Roh Kudus Anda bisa dengan rendah hati mengakui siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Punya kerendahan hati. Bayangkan kalau saya ngaku dosa tapi Tuhan kan memang harus mengampuni dosa saya. Itu kan kerjaan dia. Kalau Tuhan tidak mengampuni saya, kan Tuhan nganggur. Saya kan sudah pelayanan. Saya kan sudah bayar persembahan. Ya kamu harus mengampuni saya. Kalau sikap kita seperti itu, kita tidak pernah akan bertumbuh dalam kesabaran. Betul? Kita tidak akan pernah bertumbuh dalam sukacita. Tapi kita punya kerendahan hati. Bahwa sebetulnya kita tidak pantas. Tetapi kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kalau kita hidupi itu dari hari ke hari, maka pelan-pelan hati Anda akan dibentuk oleh Roh Kudus. Tanpa Anda sadari, kesabaran, sukacita, damai sejahtera akan mengalir dari hati Anda. Bapak Ibu, kalau Anda tahu siapa diri Anda yang sebenarnya, kita debu dan tanah, tapi dicintai sampai seperti itu. Tidak akan ada hari-hari yang menjemukan. Amin. Tidak ada orang yang terlalu jengkel, no. Karena Anda dan saya juga jengkel, no. Betul? Tuhan itu kalau lihat Anda dan saya tuh nak mutah gitu loh. Iki dosa kok podo, baik betul. Tapi dia selalu memeluk, selalu merangkul, selalu memberi kesempatan. Kalau Anda dan saya mau dengan rendah hati, mengakui, mensyukuri rahmat ini sebagai rahmat karena kita tidak pantas menerimanya, maka Anda pun akan penuh dengan rahmat itu dan bisa mengampuni. Maka Yesus katakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena kesombonganmu, kamu pun diampuni percuma, tidak akan menyembuhkan engkau.
Amin. Maka satu-satunya, mari kita minta Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Agar Roh Kudus memberi kita semua daya-daya itu. Terutama memberi kita kerendahan hati. Supaya dengan Roh Kudus itu kita semakin berelasi akrab dengan Yesus. Mengalami kasih-Nya, tinggal di dalam kasih-Nya. Dan setelah itu, kita pelan-pelan akan bertumbuh dalam buah-buah roh. Yang kita bicarakan sekarang satu, masalah kesabaran. Tapi sukacita, damai, sejahtera mengalir. Bapak Ibu, Anda yang tadi bilang, urip kok koyo ngene bae. Nah, berarti ngomong, sebetulnya Anda berhak hidup yang enak, betul? Padahal Anda ini debu dan tanah. Wis digawe ambekan iki kudune wis kamsia, betul? Malah nuntut, wah tapi kan nggak bisa keluar rumah begini. Tapi kan masih bisa jalan. Mau dibuat nggak bisa jalan, betul ya? Anda itu jenuh kan karena menuntut. Anda merasa berhak mendapatkan. Senyai haki sopo. Hawang kita itu debu dan tanah. Hari ini ada, besok hilang. Itu kan hanya butuh kerendahan hati. Bapak Ibu, kalau Anda penuh kerendahan hati, Anda akan mengalami kasih Allah setiap hari. Jangankan cuma ada tinggal di rumah. Di ruang isolasi pun, tidak ada orang lain pun, Anda tetap akan merasa sukacita, damai, sejahtera. Betul? Betul apa betul? Yang betul manggut-manggut. Betul? Syaratnya satu, kerendahan hati. Maka Anda tidak lagi akan mengharapkan kapan pandemi ini berakhir. Kita ingin. Tapi kenapa? Kalau setiap hari dalam keadaan apapun Anda merasa sukacita, damai, sejahtera, ketemu cinta Yesus setiap hari. Pandemi, tidak ada masalah. Kalau Anda bisa ketemu sukacita dan terus bersyukur, duit rano masalah. Kalau Anda bisa sukacita dan syukur terus menerus, lara apa sehat rano masalah, betul? Dan biarkan itu mengalir dalam hati Anda. Karena apa? Relasi Anda dengan Yesus yang semakin kuat. Dan relasi ini tidak mungkin bisa tercapai bila tidak ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau Anda dan saya mohon kerendahan hati. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya debu. Tapi Tuhanlah segala-galanya. We are nothing, but Lord is everything. Dan Tuhan yang segala-galanya itu mencintai Anda. Amin. Maka saat ini marilah kita hening. Kita hening. Ya, kita hening, kita endapkan semuanya. Kita hening. Kita hening. Biarkan saat ini Roh Kudus berbicara kepada Anda dan saya masing-masing secara pribadi. Biarkan Ia menunjukkan siapa diri saya dan Anda yang sejati. Dan bagaimana Allah telah mencintai Anda dan saya. Bahkan untuk Anda dan saya, orang-orang Katolik, Yesus adalah bukti teragung dari kasih Bapa itu. Anda dan saya yang hanya debu dan tanah ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, dicintai sedemikian rupa. Bahkan anaknya sendiri diutus untuk menebus dosa Anda dan saya. Apakah ada anugerah yang lebih besar daripada itu? Apakah itu sebanding dengan kesehatan, dengan harta, dengan keluarga, dengan apapun yang ada di dunia ini? Sehingga kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kesabaran. Hanya karena hal-hal yang duniawi itu. Saat ini masuklah dalam keheningan.
sadari siapa diri Anda dan saya. Apa yang telah Anda dan saya lakukan, pikirkan, yang sangat sering mengecewakan hati Tuhan, sangat menyedihkan hati Bapa. Tetapi coba kita sadari, Bapa begitu sabar, terus mengampuni kita, terus memberi kita berkat-berkatnya, selalu memberi kesempatan kita untuk bertobat. Bahkan kita tidak dihukum, justru diselamatkan. Kita selalu dicari bila kita hilang karena kecerobohan kita, karena ketidaktaatan kita. Kita selalu dicari. Bahkan ketika kita hilang, saat itulah Bapa mencari kita lebih lagi. Dia mau mengorbankan segala sesuatu. Dan lihatlah, dalam pandemi ini, dalam masa yang sulit ini, meskipun kita selalu bersungut-sungut, mengeluh, jenuh, jengkel, sebetulnya rahmat, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, mengalir terus. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaan Bapa ketika dia sudah memberikan semua rahmat, terutama rahmat kehidupan, rahmat iman, keluarga, teman. Tapi kita tetap terus komplain, mengeluh, bahkan putus asa. Maka saat ini buka hati. Yesus tahu kalau kita ingin menyatu dengan Dia sebagai ranting menyatu pada pokok anggur, supaya bisa mengalir rohnya dalam diri kita. Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, kepada para rasul ketika para rasul akan ditinggalkannya. Karena hanya dengan Roh Kudus kita dapat terus bersama dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, sehingga perlahan-lahan kita bertumbuh dan akhirnya buah-buah Roh itu begitu subur dalam diri kita. Yesus tahu dibutuhkan daya-daya ilahi untuk itu. Maka siang hari ini, dengan segala kerendahan hati, kita akui kesombongan kita. Dan kita tidak bisa mengusahakannya semua sendiri. Kita mau undang Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, Roh keperkasaan, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebijaksanaan, Roh kerendahan hati untuk mengalir dalam hati kita lagi, dan lagi. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, mintalah, bukalah hatimu. Akuilah kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, tanpa roh kerendahan hati dari Allah. Saat ini, buka hatimu. Yesus ingin mencurahkan Roh-Nya. Karena Yesus ingin hidup Anda dan saya penuh sukacita, damai, sejahtera, penuh kesabaran. Maka Yesus ingin mencurahkan Roh-Nya saat ini.
hatimu anakku, buka hatimu. Allah rohku Sikiara bagada sikiara. penuhi kami, Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. ku rindu kau selalu dalam hidupku. Kami hanya bisa hidup dalam buah-buah roh. Bilang kau ada di dalam kami. Ubah hatiku, Ubah hati kami yang beku ini. culik Celikkan mata kami yang terhalang oleh kesombongan kami. rindu hadirat. Mari kita sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Mulia bagimu Tuhan. Saat ini Roh Kudus, kami undang Kau hadir di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, Supaya kami bisa menyatu dengan Yesus. penuhi kami. Ku rindu kau Supaya kami bisa hidup di dalam Yesus Putra. dalam hidupku. Hanya Engkau yang bisa mengubah hati kami. Roh Hati yang penuh kecemasan ini menjadi hati hatiku, yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. celikan Mata kami yang penuh kesombongan ini menjadi mata yang rendah hati dan penuh dengan kesabaran. Ku sembah Engkau, Roh Kudus, ku sembah Engkau. kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Ku sembah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan, Biarkan hidup kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. ku sembah kudus namamu, kudus namamu, ku sembah kudus namamu, kudus namamu, ku sembah kudus namamu. Hadirlah Roh Kudus, masuki hati kami saat ini. Kudus namamu.
Ya Allah Roh Kudus, ini kami anak-anak. Sekarang kami tahu kenapa Yesus harus mencurahkan rohnya sebelum ia meninggalkan kami semua. Karena kami tidak akan bertumbuh dalam kekudusan. Kami tidak akan bertumbuh dalam buah-buah Roh Kudus. Bila kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Ya Allah Roh Kudus, Engkau tahu semuanya. Engkau tahu semua kedagingan kami. Engkau tahu semua yang menghambat kami untuk mengalami sukacita, damai, sejahtera. Untuk kamu dapat menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang dapat mengendalikan diri. Kami tidak mengenal diri kami sendiri sebaik Engkau mengenal kami, ya Roh Kudus. Maka kuasai hidup kami, terus-menerus kuasai hidup kami, agar pelan-pelan kami terus bertumbuh, kami terus berproses, sehingga suatu saat nanti, tanpa kami sadari, kami berbuah roh yang melimpah. Karena hanya dengan demikian, hidup kami akan menjadi hidup yang penuh makna, yang membawa sukacita, membawa kabar gembira untuk setiap orang yang kami jumpai. Dan biarlah seperti Bunda Maria yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa sabar terhadap segala permasalahan hidupnya. Bukan karena Bunda Maria hebat, tetapi karena Bunda Maria penuh dengan Roh Kudus. Maka biarkan kami meneladan Bunda kami, Bunda Maria, untuk dapat hidup di dalam roh, hidup di dalam kesabaran, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, semua doa ini kami sampaikan kepadamu, kepada Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, doakan kami. Biarkan kami dapat meneladan Engkau, Ibu. Selalu penuh dengan Roh Kudus, menyatu dengan Yesus, mempunyai kerendahan hati sebagai hamba di hadapan Allah, maka dapat membiarkan segala sesuatu terjadi, kehendak Allah terjadi, dan mempunyai kekuatan untuk menerima kehendak Allah dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sehingga semua permasalahan hidupmu, Bunda, tidak pernah melumpuhkan damai sejahteramu, tidak pernah melumpuhkan sukacitamu, tidak pernah mencuri kesabaranmu. Doakan kami, Bunda, anak-anakmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anda semua penuh dengan Roh Kudus, selamat berbuah roh yang melimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Vincent, firman-Nya sungguh sangat memberkati kita semua. Kesabaran adalah satu karunia dan itu bisa didapatkan dari keintiman kita bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau membangun satu relasi dengan Tuhan supaya roh kesabaran ada pada setiap kita. Nah, sebelum PD ini berakhir, kami mau menginformasikan beberapa pengumuman. Ya, Bapak Ibu, minggu depan adalah hari yang sangat spesial. PD PKK Santa Teresa Avila berulang tahun. Yang keberapa Bapak Ibu masih ingat? Coba jarinya yang kiri angka berapa? Yang kanan angka berapa? Ingat ulang tahun Avila yang keberapa? Ke-12 Bapak Ibu ya. Tolong tim-tim Mulmed trailernya mana? Yang ditayangkan tadi. Nah, jangan lupa minggu depan semuanya ya ramai-ramai kita hadir jam 10 pagi. Pak Vincent juga dapat undangan kan ya? Jangan lupa hadir ya Pak ya. Ada rujak cingur gak? Oh ada, Nggak tapi ada rujak tukar cingur nggak datang saya. tukar dengan bakcang pelampitan sama lumpia. Ya, Oh, masih kekeh dengan hadiahnya. bakcang loh. Iya masih saya Pak. Ya tetap Silakan. satu kok, oke. Iya, terima kasih Pak sebelumnya. Trailernya bisa ditayangkan teman-teman Mulmed. Oke, nah
Ulang tahun PDPKK Santa Teresa Avila yang ke-12 ini sungguh-sungguh spesial Bapak Ibu. Nanti ada yang membawakan firman adalah Monsinyur Sylvester. Ya, ini dia. I exist to bring you praise. Yang membawakan firman ada Monsinyur Sylvester, ada juga narasumber Ibu Ilin, Pak Haryono, dan Pak Yance Wongso. Kita dengan tema indahnya berbagi. Pada masa pandemi ini semuanya susah. Mungkin kita juga susah ya Bapak Ibu. Tetapi kita PDPKK Santa Teresa Avila mengajak Bapak Ibu untuk berdonasi. Charity untuk Lembaga Karya Dharma yang berada di bawah naungan Keuskupan Surabaya, ya Bapak Ibu. Nah, tanggal 14 itu ada pujian penyembahan dari LOJ, tim LOJ dari Jakarta. Jadi rugi besar kalau Bapak Ibu tidak hadir dalam acara minggu depan ya. Silakan tadi yang flyernya aja ditayangkan. Oke. Jangan lupa nanti juga ada banyak hadiah yang disediakan ya untuk Bapak Ibu pada hari H tanggal 14 nanti. Ya. I exist to bring you praise and to shout no other name but Jesus. You're like no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Nah, pastikan Anda hadir Sabtu 14 November ya, pukul 10 pagi dengan tema indahnya berbagi, Bapak Ibu. Baik, pengumuman selanjutnya. Nah ini adalah poster merayakan hari ulang tahun PDPKK Santa Teresa Avila juga. Semua hasil donasi, hasil charity akan disumbangkan ke Yayasan Lembaga Karya Dharma Keuskupan Surabaya. Di situ ada nomor rekeningnya, kita membuka donasi, membuka charity mulai hari ini ya Bapak Ibu sampai dengan akhir November nanti. Silakan. Jadi tidak hanya tanggal 14 saja, tetapi mulai hari ini sampai dengan bulan November. Seluruh hasil akan disumbangkan kepada Yayasan Lembaga Karya Dharma. Ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu catat dan itu langsung ke nomor rekening LKD Surabaya, Keuskupan Surabaya. Ya, next. Sudah, tidak ada lagi. Ada pengumuman ulang tahun, siapa yang berulang tahun Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dan tergerak untuk memberikan donasi atau membagikan berkatnya untuk PDPKK Santa Teresa Avila, kami dengan senang hati menerimanya yang akan kami gunakan untuk memperbaiki pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Nah, ada nomor rekening di situ BCA AC 829071410 atas nama P. Lucy Damayanti Susilo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada yang berulang tahun dari periode 1 sampai dengan 7 November. Silakan mungkin dilambaikan tangannya. Yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 November. Saya minta tolong Pak Vincent untuk berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun ya Pak Vincent. Oh, baik. Mari
kita siapkan. Bu Lucy Damayanti, Bu Wiwi. Nah, ini sesepuh, waduh enggak sesepuh ya, masih muda. Maksudnya koordinator umum kita, Bu Lucy tanggal 3 kemarin berulang tahun. Lalu ada Ibu Wiwi, apakah ada Ibu Wiwi yang hari ini tepat berulang tahun? Ya, silakan Pak Vincent. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu atas semua rahmat yang telah kau curahkan kepada kami. Dan khususnya dalam masa pandemi ini kami semakin mensyukuri rahmat kehidupan. Ternyata rahmat kehidupan adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Dan siang hari ini kami pun tambah bersyukur lagi atas beberapa teman kami yang saat ini memperingati ulang tahun kelahiran mereka. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang kau anugerahkan kepada mereka. Dan lebih dari itu, kami bersyukur atas rahmat iman, rahmat Roh Kudus yang telah kau curahkan kepada mereka. Sehingga mereka tidak sekedar hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam buah-buah Roh Kudus yang melimpah. Maka siang hari ini kami mohon kepadamu ya Bapa. Berikanlah kesehatan yang baik untuk mereka. Berikanlah rezeki yang baik untuk mereka. Dan di atas itu semua, biarkan mereka terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Bertumbuh dalam Yesus Putramu, di dalam Roh Kudus. Sehingga hidup mereka semakin melimpah dengan buah-buah roh. Hidup yang tidak akan cemas lagi. Hidup yang penuh kesabaran. Hidup penuh damai sejahtera. Hidup penuh rasa syukur. Hidup penuh pengendalian diri. Karena hanya dengan itu semua, mereka dapat memiliki hidup yang penuh makna bersama dengan Engkau. Juga berkati kami semua, supaya kami ikut berbahagia dengan teman-teman kami yang berulang tahun, dan kami saling dapat memberkati dengan buah kehidupan kami masing-masing. Berkat-Mu atas teman-teman kami ini, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profisiat. Terima kasih Pak Vincent. Nah Bapak Ibu sekalian, acara PD kita pagi hari ini sudah berakhir. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita mau terus bersabar di dalam Yesus. Yang setuju lambaikan tangannya. Terima kasih Bapak Ibu, karena kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Dia yang sanggup mengubah seluruh hidup kita. Asal relasi kita dengan Dia intim. Kita harus sabar menantikan waktu kita yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencananya. Kita percaya bahwa Allah sanggup. Apa yang tidak pernah kita lihat, tetapi itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita perlu percaya saja. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya kita serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
dan selamanya. sekarang Dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Selamat siang, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.